Kemarin gue nonton anime ini di bioskop dan itu menjadi salah satu pengalaman terbaik gue di bioskop. Gue nonton di anime tanpa tahu apa-apa tentang animenya. Dan setelah nonton filmnya, berasa kayak lu udah gak gosok gigi sebulan, akhirnya lu gosok gigi men. Fresh parah, itu rasanya nonton film ini. Yang gue inget dari semalam nonton film ini, bukan apa-apa selain full kenikmatan dan petualangan yang pengen gue rasain lagi. So, ini film tentang apa dah? Suzume adalah cewek yang tinggal di desa yang akan berangkat ke sekolah. Dia pergi dengan sepedanya. Di perjalanan, Suzume segenap menikmati keindahan desanya. Di saat dia menikmati keindahannya, ada keindahan lainnya yang muncul, yaitu seorang cowok yang kemungkinan jadi nominasi cowok terganteng tahun ini anjir. Si cowok nanya Suzume apa ada reruntuhan di dekat sini. Si cowok bilang dia sedang mencari pintu. Gua nggak tahu kenapa nih cowok nyari pintu, mungkin dia player Free Fire. Suzume jawab, benar, ada reruntuhan di dekat sini. Percakapan selesai, lalu mereka berdua pisah, ngelanjutin harinya. Saat di depan rel kereta, Suzume berubah pikiran dan balik menuju ke tempat si cowok pergi. Setiba di sana, Suzume melihat pemandangan sebuah reruntuhan besar anjir. Reruntuhan kan seharusnya kelihatan jelek ya, tapi ini studio emang selalu bisa ngebuat semua hal tuh jadi indah anjir. Suzume keliling di reruntuhannya, tapi nggak ketemu sama si cowok. Suzume pun mikir, ngapain gua nyariin tuh cowok dah. Lalu dia nengok ke kiri dan melihat sebuah pintu. Lu ngeliat kagak tadi animasinya? Holy shit, CGI-nya bagus banget. Pintunya ada di tengah-tengah air. Jadi si Suzume bakal ngelewatin airnya dan dia nggak buka sepatunya anjir. Nih cewek psikopat apa gimana? Bau sikil anjir. Dia melangkah lebih dekat, dia buka pintunya dan melihat kilasan. Suzume mencoba melangkah masuk, hilang begitu aja. Dan di titik ini hal-hal aneh mulai bermunculan. Batu berubah dan saat Suzume di sekolah, dia mulai bisa ngelihat hal yang gak bisa dilihat orang lain men. Lu tahu apa yang dia lihat? Monster anjir. Ini monster yang kayak bos terakhir game Elden Ring. Monster gede banget yang tujuannya mau ngehancurin bumi sehancur-hancurnya. Lu harus nonton nih film seriusan dah. Apa ini film bagus? Pakai nanya. Begitu si Suzume buka tuh pintu, gue udah bisa ngerasain nih anime gak bakal ngecewain. Film Suzume nonstop full pertualangan yang gak ngebosenin sama sekali. Gak ada titik yang berasa slow pas gue nonton. Gue tenggelam banget sama filmnya. Pas filmnya udah selesai, gue gak ngerasa waktu udah lewat begitu aja anjir. Itulah keajaiban dari film-film Makoto Shinkai. Lu akan selalu tenggelam ke dunia filmnya. Bukan cuma karena ceritanya, tapi juga visualnya. Animasi di film ini bikin gue lebih puas daripada nilai ulangan gue anjir. Dari background, pemandangan, detailnya, atmosfernya, itu suatu kenikmatan yang bisa lu lihat langsung di film Suzume. Gue selalu kagum ngelihat visual-visual keren di anime ini. Gue rasa nih film nyoba banyak banget teknik sinematografi yang belum pernah dicoba dalam anime. Ya meski udah pernah dicoba di anime lain, menurut gue belum pernah ada yang sebagus ini. Kayak contohnya pas di scene tadi, kameranya dari Suzume menuju ke pintu smooth parah. Kayak nggak ada yang ngeganjel gitu dari CGI-nya. Terus setiap kamera yang nge-panning gitu, kayak menoleh dari arah kiri ke kanan, atas bawah, itu berasa keren banget gitu kalau di anime, sumpah. Masih banyak lagi contohnya tapi nggak bisa gue tunjukin. Kayak scene kameranya POV dari kendaraan gitu, lautnya, langitnya. Holy shit, ada scene langitnya tuh kayak di timelapse gitu. Jadi timelapse tuh kayak video yang dicepetin banget kan dari kecepatan normalnya. Biasanya kan di real life tuh video matahari terbenam gitu. Nah mereka ngelakuin itu dalam bentuk anime men. Damn, sinematografinya keren-keren banget di anime ini. Mereka bisa ngebuat animasi 2D dan 3D terpadu gitu loh. Studionya kayak ngelahirin 2D dan 3D untuk hidup bersama anjir. CGI-nya rapih parah, cinematic as fuck. Dan animasinya salah satu animasi terbaik yang pernah gue lihat setelah sekian lama. Banyak banget action di film ini dibanding film-film Makoto Shinkai sebelumnya. Banyak banget pergerakan, lari-lari, ledakan, olahraga jantung, full adrenalin lo nonton di film. Dengan semua itu, filmnya gak bakal lengkap kalau gak dicampur sama soundtrack yang bagus. Tuh soundtrack gue rasa bakal jadi salah satu soundtrack yang paling ikonik di anime. Gue denger tuh lagu langsung enak aja di kuping anjir. Di filmnya seinget gue diputer 3 kali tuh lagu. Setiap diputer lagunya gue langsung Radwimps juga udah jadi langganan Makoto Shinkai ya kan. Dia balik lagi ngebuat OST buat filmnya. Soundtracknya bagus, bener-bener ngefit sama atmosfernya. Kita juga dapat beberapa OST ikoniknya. Tapi
Kalau kita ngomongin Kimi no Na wa, gue rasa OST-OST-nya Kimi no Na wa susah buat digantiin, men. OST-OST Kimi no Na wa terlalu bagus dan memorable semua, men. Itu yang gue rasain. Tapi kalau dalam sound effect, Suzume menurut gue sih menang. Dengan banyak animasi ya kan, sound effect-nya juga makin rumit dan voice aktornya juga ngelakuin kerja bagus semua. Gue cuma mau bilang suara si cowok kedengeran hot natural gitu, men. Holy. Satu hal yang gak gue ekspektasiin dari film ini yaitu komedinya, men. Gue gak ngira gue bakal banyak ketawa dari momen-momen kocaknya. Kayak ada beberapa momen yang ngebuat satu bioskop ketawa, men. Yang paling gue inget yaitu, ini gak spoiler, tapi pokoknya ada mobil jatuh, satu bioskop ngakak banget anjir kayak sound effect. Gua rasa alasan gue bisa ketawa ngeliatnya anime yaitu komedinya nggak try hard gitu, alias nggak maksain. Kayak kalau gue lihat di anime-anime biasanya, komedinya kadang terasa maksain buat gue pribadi. Gue nggak bilang nggak ada anime yang lucu, tapi anime pada umumnya gue rasa komedinya maksain. Tapi di film ini terasa momen-momen lucunya tuh natural gitu. Buat gue komedi yang paling berasa yaitu ketika komedinya nggak maksain atau cuma sampingan. Dan anime ini nggak cuma ngebuat lu ketawa, men, tapi bakal ngasih lu emotional roller coaster anjir. Jadi bayangin tuh rel kereta naik turun tuh perasaan lu dengan nonton nih film, perasaan lu bakal ngelakuin 360 no scope anjir. Lu nggak bisa bener-bener bilang nih film tuh apa film sedih, bahagia, whatever. Karena dalam 2 jam, nih film ngasih lu banyak banget tipe emosi kayak koleksi kartu Pokemon anjir. Oh lu seneng sekarang, 5 menit kemudian, bam, lu jadi sad boy. 5 menit kemudian, bam, lu jadi lapar anjir. Karena makanan di anime ini bener-bener ngetes perut lu, men. Kayak biasanya, nih studio emang ngebuat semuanya tuh jadi indah anjir. Dan kenapa makanan di anime-anime kelihatan lebih bagus daripada dunia nyata? Why? Dikit-dikit mau kayak isekai gue. Overall nih movie emang bagus. Gue rasa gue gak ada komplain buat nih movie. Karena kalau gue bener-bener pikirin, komplain gue itu cuma satu hal tadi, yaitu scene dimana si Suzume ke air tapi sepatunya gak dilepas anjir. Maksud gue, siapa yang ngelakuin itu kecuali psikopat anjir. Momen-momen sedihnya juga menegangkan, men. Bener-bener bikin gue fokus banget sampai deg-degan anjir. Dan ini anime bener-bener menginspirasi gue untuk ngebuat video lagi. Udah sebulan lebih gue gak upload dan gara-gara nih anime akhirnya gue buat anjir. Kalau gue gak pernah nonton nih anime, mungkin gue gak bakal upload lebih lama lagi. Sorry udah lama gak upload. Gue harap di masa depan makin banyak movie yang kayak gini, yang bisa bikin orang bener-bener ngerasain sesuatu. Mau itu sedih, bahagia, ngerubah orang, menginspirasi orang-orang buat ngejalanin hidupnya. Setelah gue nonton Suzume, gue baru sadar lagi, inilah yang gue rasain pas awal banget nonton anime. Suatu perasaan yang bener-bener ngebuat lu nyaman, terhibur, dan enjoy banget pokoknya. Dan di saat itu, gue sadar, bro, nih karakter gepeng 2D bisa bikin gue sedih anjing. Fuck.